saya sudah 2021 dan ternyata di 2020 kemarin keluarga bonsai sudah melakukan banyak hal nih. Dan dari banyak hal itu pasti ada kebaikan dan dampak positif yang bisa kita dapatkan. Keluarga bonsai itu kan memberikan edukasi dan inspirasi untuk para pendidik, baik itu orang tua, kakak, anggota keluarga lain ataupun guru. Nah, sebenarnya saat kita memberikan informasi, sebenarnya kita di sini membuat konten pun sebenarnya juga ikut belajar gitu. Lingkungannya sangat mendukung kita untuk berkembang. Jadi kalau misalnya kita punya ide-ide atau suara atau ada hal baru yang kita pikirkan, pasti akan didengarkan, kemudian pasti akan didiskusikan bareng-bareng. Misalnya ada ide pun tidak serta-merta langsung diokein, tetapi bisa dikritisi dulu, kemudian digodok lagi. Jadi lingkungan itulah yang paling tepat ketika teman-teman mau belajar lebih jauh, lebih dalam lagi, terutama di bidang pendidikan, karena di sini juga orang-orangnya sangat passionate akan pendidikan. Mendapatkan kesempatan belajar mulai dari membuat konten, melakukan riset, melakukan wawancara, dan lain sebagainya, serta teman-teman yang juga mau saling belajar satu sama lain. Aku belajar bahwa pendidikan itu tidak hanya penting untuk anak-anak. Kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai significant others di sekitar anak-anak juga harus terus mengenyam pendidikan melalui berbagai media. Tujuannya adalah agar kita bisa membentuk sebuah ekosistem yang sehat demi majunya generasi mendatang. Sebelumnya aku emang suka banget gambar, tapi belum ada kesempatan untuk aku menyalurkan kreativitas aku untuk hal yang positif. Jadi aku bersyukur banget bisa ada di keluarga bonsai. Dan karena background aku itu juga bukan pendidikan, jadi seru dan banyak banget ilmu yang aku dapetin tentang pendidikan, keluarga, sembari aku ngerjain ilustrasi, sambil juga aku banyak banget dapet ilmu. Yang pertama, aku mendapatkan banyak semangat karena aku menemukan teman-teman yang tujuannya sama-sama aku, yaitu ingin menyebarkan praktik baik dalam bidang pendidikan dan parenting di Indonesia, yang tujuannya untuk membantu pendidik, orang tua, dan tentunya anak-anak di Indonesia. Jadi aku banyak dapat semangat baru nih gitu. Nah, yang kedua, aku banyak belajar. Karena ketika aku jadi tim riset, kemarin aku banyak banget belajar hal-hal baru tentang pendidikan dan parenting, dan tentunya belajar untuk lebih mengasah bakat aku atau skill aku di bidang psikologi. Pengalaman yang paling seru buat aku selama di keluarga bonsai itu pas awal mula terbentuknya keluarga bonsai. Waktu itu seru banget ketemu teman-teman baru, terus mikirin gimana konsep ilustrasi untuk keluarga bonsai yang pas buat kita, juga trial dan error untuk logonya, dan konsep ilustrasi karakter keluarga dan orang tuanya dan anak-anaknya. Dan karena kita satu tim, jadi brainstormingnya itu seru dan menantang banget. Awal-awal menggodok seperti apa konsepnya, konsep dari keluarga bonsai sendiri gitu, dan yang paling lucunya adalah banyak yang masih mengira keluarga bonsai itu komunitas tentang tanam-tanaman. Itu lucu sih. Nah, pengalaman paling seru lagi adalah ketika mendengarkan anak-anak berceloteh atau berpendapat tentang apa itu empati gitu. Jadi memang cukup jarang gitu kalau misalnya kita lihat suara anak Indonesia disampaikan dalam suatu platform gitu. Jadi menyenangkan sih berada di sini. Ya, saya dipercaya oleh teman-teman dari keluarga bonsai untuk bisa menjadi salah satu pengajar di acara virtual short camp keluarga bonsai bersama Wintermart. Ketika aku jadi moderator di webinar bersama keluarga bonsai dan leader lab. Dan yang kedua ketika live IG bareng Kak Ayas, salah satu psikolog anak. Kenapa aku merasa itu paling seru? Karena nggak cuman aku jadi moderator atau pembawa acara IG live, tapi di situ aku juga banyak belajar banget dan jadi punya banyak ilmu yang juga aku bisa sharing di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ditanya
apa yang paling menyenangkan dari keluarga bonsai adalah belajar dan sharing. Saat mendapatkan kesempatan untuk memfasilitasi training untuk anak-anak pegawai di sebuah perusahaan, waktu itu prosesnya menyenangkan sekali menurut saya, karena kita sama-sama membuat materinya sama fasilitator yang lain dari keluarga bonsai juga. Terus kita latihan bareng-bareng, dan saat eksekusi di hari H itu menyenangkan. Kita juga saling memberikan ruang pada hari H itu supaya semuanya itu berkembang, dan juga kita saling backup di hari H. Jadi menurutku di keluarga bonsai ini kita benar-benar belajar satu sama lain. Menurutku yang paling seru adalah ketika keluarga bonsai berkolaborasi dengan Leader Lab membuat sebuah kelas webinar. Nah, itu pertama kali tuh aku mengurus sebuah pendaftaran peserta acara yang cukup besar lah ya. Dan tahu nggak sih bahwa di H-1 acara jumlah peserta yang mendaftar itu masih sangat sedikit, tapi tiba-tiba di hari H jumlahnya meningkat secara signifikan. Nah, dari situ aku belajar bahwa kalau misalnya kita punya cita-cita, kita punya sebuah target, yang paling penting dan paling utama adalah yakin aja dulu gitu. Jadi kalau kita mau sukses, ya udah yakin aja dulu. Sama kayak cita-cita kita buat majuin pendidikan Indonesia, ya mulai aja dari yakin aja dulu gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih keluarga bonsai dan rekan-rekan bonsai atas pengalamannya di 2020. Dadah.